Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Prasetyanti dengan NIM 118206031. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai biokimia, yaitu lipid. Untuk materi yang pertama yaitu struktur dan fungsi lipid, materi yang kedua yaitu metabolisme lemak, dan yang ketiga adalah sintesis asam lemak. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Struktur dan fungsi lipid. Nah, lipid tergolong ke dalam ester atau trigliserida, di mana trigliserida ini terbuat dari satu molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat. Nah, lipid ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan lemak, yaitu senyawa organik yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Artinya, lipid ini tidak dapat larut di dalam air. Nah, lipid dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu lipid asli, yang kedua adalah lipid sederhana, dan yang terakhir adalah lipid campuran. Nah, apa sih maksud dari ketiga kelompok ini? Nah, lipid asli itu merupakan lipid yang dihasilkan yang berasal dari hidrolisis lemak. Nah, contohnya itu ada pada asam lemak dan kolesterol. Nah, sedangkan pada kelompok lipid yang kedua yaitu lipid sederhana merupakan lipid yang tersusun dari trigliserida yang terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Nah, contohnya itu ada pada lilin, plastisin, dan pada minyak. Nah, kelompok yang ketiga itu ada lipid campuran. Lipid campuran ini merupakan gabungan antara senyawa yang bukan lemak dan dengan senyawa yang merupakan lemak. Nah, contohnya itu ada pada lipoprotein dan fosfolipid. Nah, sebenarnya ada banyak yang termasuk ke dalam kelompok lemak. Namun, di sini saya akan hanya menjelaskan 3 kelompok utama lemak. Yang pertama itu ada asam lemak, yang kedua ada fosfolipid, dan yang ketiga ada steroid. Untuk kelompok yang pertama yaitu asam lemak. Nah, apabila kita makan suatu zat makanan hingga melebihi batas kebutuhan energi tubuh, maka kelebihan zat makanan tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini terdiri dari sel-sel lemak atau disebut juga adiposit yang berisi molekul lemak atau trigliserida. Nah, trigliserida ini masih bisa dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Nah, sel-sel lemak ini atau adiposit memiliki perbedaan dengan sel-sel yang lainnya karena adiposit di sini hanya digunakan untuk menampung lemak pada tubuh. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana, yang hanya terdiri dari rantai karbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Berdasarkan bentuknya, asam lemak memiliki berbagai variasi yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan struktur yang semuanya itu merupakan ikatan rantai tunggal, artinya memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi atom karbon. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu merupakan asam lemak yang strukturnya terdapat ikatan rantai ganda, artinya ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbon, maka dari itu terbentuklah rantai ganda. Nah, asam lemak tak jenuh ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Yang membedakan asam lemak tak jenuh bentuk trans dengan asam lemak tak jenuh bentuk cis, yaitu pada asam lemak tak jenuh bentuk trans, atom hidrogen pada ikatan rantai ganda berada pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuk asam lemak ini tetap lurus. Sedangkan pada asam lemak tak jenuh bentuk cis, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang sama, sehingga bentuknya akan membengkok. Kelompok yang kedua ada fosfolipid. Kemudian kelompok yang kedua yaitu fosfolipid. Sesuai dengan namanya, yaitu fosfolipid merupakan gabungan dari fosfat dan lipid. Fosfolipid ini memiliki struktur yang mirip dengan trigliserida karena bentuknya yang sama-sama memanjang. Namun pada trigliserida tersusun dari 1 gliserol dan 3 asam lemak, sedangkan pada fosfolipid terdiri dari 1 gliserol dan 2 asam lemak dan terdapat gugus fosfat.
Nah, fosfolipid ini memiliki sifat yang unik karena pada bagian kepala fosfolipid ini bersifat hidrofilik, sedangkan pada bagian ekornya yang bersifat hidrofobik. Artinya pada bagian kepalanya ini akan mendekat pada air, sedangkan pada bagian ekornya akan menjauhi air. Apabila fosfolipid ini berada di dalam air, maka fosfolipid ini akan berkumpul dan membentuk bulatan dengan bagian kepala berada di luar yang kontak langsung dengan air, sedangkan pada bagian ekornya bersembunyi menghindar dari air, karena yang sudah dikatakan tadi bahwa pada fosfolipid bagian kepalanya bersifat hidrofilik atau mendekat pada air, sedangkan pada bagian ekornya hidrofobik atau menjauhi air. Apabila sejumlah besar fosfolipid berada di air, maka akan membentuk struktur ganda atau lipid bilayer, yaitu pada bagian kepala yang kontak dengan air dan bagian ekornya tetap di tengah dan menjauhi air. Di mana lipid bilayer ini memisahkan dua ruangan yang masing-masing diisi oleh air. Selanjutnya yaitu penamaan asam lemak. Sebagai dua contoh yaitu asam laurat dan asam oleat. Nah, pada angka 12 dan 18 itu merupakan jumlah atom karbon pada struktur asam laurat dan asam oleat. Nah, sedangkan pada 0 dan 1-nya itu merupakan jumlah ikatan rantai ganda yang terdapat pada struktur asam tersebut. Nah, sedangkan pada asam oleat terdapat omega 9, artinya letak rantai ganda pertama yang dihitung dari ujung belakang. Sedangkan kelompok yang terakhir yaitu steroid. Nah, selanjutnya kelompok yang ketiga yaitu steroid. Nah, steroid ini memiliki perbedaan dengan dua kelompok yang sebelumnya, karena steroid ini tidak tersusun dari asam lemak dan gliserol, namun berupa atom karbon yang tersusun membentuk 4 buah cincin. Maka dari itu, struktur dari steroid ini akan berbentuk seperti membulat. Steroid ini merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin yang ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Nah, rantai samping yang bervariasi inilah yang akan menentukan jenis steroid tersebut. Nah, lipid memiliki begitu banyak fungsi. Di antaranya yaitu sebagai sumber energi, sebagai cadangan penghasil energi, hormon, sebagai pelarut beberapa vitamin yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian sebagai isolator panas, sebagai pelindung organ-organ yang penting, kemudian sebagai ciri kelamin sekunder, dan merupakan bahan penyusun membran sel atau organel, dan bahan penyusun dari lipoprotein. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemak ini merupakan suatu proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh dalam bentuk cadangan energi. Nah, lemak ini merupakan sumber kedua yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP. Nah, kemudian makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kemudian akan dihancurkan oleh garam empedu untuk menghasilkan molekul lemak. Nah, molekul lemak ini akan diuraikan oleh enzim lipase untuk menghasilkan molekul asam lemak dan molekul gliserol. Nah, kedua molekul ini selanjutnya akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan diubah menjadi senyawa yang nantinya akan dibutuhkan oleh jaringan yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk selengkapnya, simak tahapan dari metabolisme lemak berikut ini. Lemak atau triasilgliserol atau dapat disingkat menjadi TAG akan diubah menjadi dua bentuk molekul, yaitu FFA atau free fatty acid atau disebut juga asam lemak bebas, dan gliserol melalui proses glikolisis di dalam tubuh. Nah, kemudian gliserol ini yang berasal dari pemecahan TAG akan diubah menjadi bentuk gliserol fosfat, yang kemudian akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini tidak hanya berasal dari gliserol, namun dihidroksiaseton fosfat ini dapat juga berasal dari fruktosa 1-fosfat dan fruktosa 1,6-bifosfat.
Nah, kemudian setelah terbentuknya senyawa dihidroksiaseton fosfat, kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini akan melalui proses glikolisis yang akan menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini nantinya akan berubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Nah, sedangkan pada FFA atau free fatty acid atau disebut juga asam lemak bebas akan dioksidasi dan menghasilkan asil koenzim A. Nah, asil koenzim A ini selanjutnya akan mengalami proses beta oksidasi sebanyak 5 kali sebelum dihasilkan asetil-CoA. Nah, selanjutnya asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan dihasilkan energi. Nah, selain asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus Krebs, asetil-CoA akan mengalami proses ketogenesis dan menghasilkan badan keton. Nah, badan keton ini banyak ketika pada kondisi ketoasidosis, sehingga badan keton bersifat asam. Nah, pada kondisi ketoasidosis ini biasanya terjadi pada kondisi penyakit diabetes mellitus. Ketika oksidasi asam lemak meningkat, maka efek dari kondisi ketoasidosis ini akan mengakibatkan tubuh terasa lebih asam atau pH-nya itu akan menurun. Nah, jadi pada peningkatan oksidasi asam lemak ini akan menunjukkan karakteristik dua kondisi, yaitu yang pertama kelaparan dan yang kedua penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu sintesis asam lemak. Nah, sintesis asam lemak ini merupakan proses yang kebalikan dari metabolisme karena yang sudah saya sampaikan bahwa metabolisme ini merupakan pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Sedangkan pada proses sintesis asam lemak ini merupakan proses penggabungan asetil-CoA yang satu dengan yang lainnya yang nantinya akan membentuk asam lemak. Sehingga dalam proses sintesis asam lemak ini membutuhkan sumber karbon. Didapatkan dari dua sumber. Yang pertama itu dari karbohidrat yang merupakan sumber utama. Kemudian yang kedua, apabila kondisi pada tubuh memiliki protein yang tinggi, maka bisa juga dari asam amino. Nah, tahapan pada sintesis asam lemak yang pertama yaitu asetil-CoA ini akan diubah menjadi malonyl-CoA dengan bantuan enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, pada tahapan ini membutuhkan ATP dan menghasilkan ADP. Nah, selanjutnya setelah terbentuk malonyl-CoA ini diubah menjadi malonyl ACP dengan bantuan malonyl transferase. Kemudian, selain asetil-CoA ini diubah menjadi malonyl-CoA, asetil-CoA juga diubah untuk menjadi asetil ACP dengan bantuan asetil transferase. Nah, setelah asetil ACP ini terbentuk, kemudian asetil ACP ini akan diubah menjadi asetil ketoasil sintase. Nah, pada tahapan yang selanjutnya, asetil ketoasil sintase ini akan mengalami proses kondensasi, yaitu penggabungan dengan malonyl ACP yang akan menghasilkan asetoasetil ACP. Nah, pada tahapan reaksi penggabungan ini, O negatif pada malonyl-CoA akan masuk sehingga ikatan karbon pada CH2 ini akan lepas dan akan berikatan pada C-karbonil. Sehingga enzim ketoasil ACP sintase akan terlepas dan membentuk asetoasetil ACP dengan pelepasan karbon dioksida dan Cas tadi. Nah, pada tahapan elongasi yang pertama ini, asetoasetil ACP yang telah terbentuk tadi akan diubah oleh beta ketoasil ACP reduktase membentuk D-beta hidroksiran ACP dehidrogenase. Nah, pada tahapan ini terjadi proses reduksi yang menghasilkan NADP+ dari NADPH. Nah, pada tahapan selanjutnya, D-beta hidroksiran ACP dehidrogenase yang telah terbentuk tadi akan mengalami proses dehidrasi, yaitu mengeluarkan senyawa H2O dengan bantuan beta hidroksiran ACP dehidrogenase yang akan menghasilkan alfa beta transbutenoil ACP.
Nah, selanjutnya, alpha beta transbutenoil ACP yang telah terbentuk tadi akan mengalami proses reduksi dan menghasilkan butiril ACP dengan bantuan 2,3 transenoil ACP reduktase. Nah, pada tahapan ini dihasilkan NADP+ yang berasal dari NADPH. Nah, setelah butiril ACP ini mengalami reaksi nomor 2 sampai 6 yang tadi sebanyak 6 kali, kemudian akan menghasilkan palmitoyl C16 ACP. Nah, selanjutnya palmitoyl C16 ACP ini akan diubah menjadi bentuk palmitat dengan masuknya H2O. Nah, pada palmitat ini memiliki rantai karbon sebanyak 16. Nah, palmitat ini merupakan hasil akhir dari sintesis asam lemak. Apabila palmitat tidak dibutuhkan sebagai sumber energi, kemudian akan diikatkan dengan gliserol 3-fosfat menjadi trigliserida yang akan ditransportasikan dengan bantuan VLDL melalui darah dan akan disimpan di adiposa. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.